Bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan nak mualim tenan nggih ngaji ilmu tafsir macam-macam polemik tentang cerita Israiliyat. Memang cerita itu sebagian ada, tapi kan tiang kan gak ada sisi macam-macam ya. Jadi misalnya kados kula kitab atas nama kitab mungkin kula nak fatwa itu bener, tapi enak umat bener. Tapi atas nama basyariah kula duwe nafsu, duwe klenik, duwe afiliasi politik, duwe kedonyan. Iku sing dimaksud Rasulullah. Sawise aku ora ana pemimpin sing ana iku kebenarane Quran mek hadis. Lan Rasulullah ora ngendikan aku ninggal perkara telu, Quran, hadis, ulama mboten. Ulama gak disebut. Malah nak wong alim tenan kados ulama-ulama sing bener. Termasuk kula termasuk ulama bener sing diulangno iku ilmu. Mboten kultus hormat. Mergo sing abadi iku ilmu. Ngene wae contohnya kaya ketika kiai zina kok jatuh itu bagus, berarti orang masih percaya teks bahwa teks Quran memang melarang zina. Kali zina ya ben jatuh tenan. Padha keyakinane wong Islam iku wong ngaramno riba, sekali lagi riba jatuh tenan. Lah, ulama itu juga punya sisi ngoten. Jadi termasuk kelemahan Imam Nawawi Banten, Imam Suyuti itu kadang mau pakai cerita Israiliyat. Israiliyat itu yang Romanto, cerita yang enggak mesti benarnya itu. Tapi meskipun enggak mesti bohong. Jadi Israiliyat itu cerita sing enggak mesti bener tapi ora mesti bohong. Wis gampang lah, mate nek ngene cerita seputar Bajunet atau wali-wali sinten zaman Mbah sinten. Cerita itu kan dua, cerita itu karena objektif. Nomor dua kadang ya digede-gedekno penggemare. Sekolah pelor mari sebaca ora cerdas. Jebule di bisnis. Bareng dia itu nguntal pelor sing suka dukune. Itu kan terus repot gitu. Orang percaya nyatanya kadang baru tapi orang tegas tenan, ya keliru. Sama orang percaya teman-teman ya keliru. Tapi percaya teman-teman sing tapi buat muati ya wae. Terus itu cerita tadi barang sing sifat hikayat. Bisnis kedua mari suka, kadang dia mari suka tapi lebih jajar mari mangkrut ya akeh. Mari suka ya tadi. Artinya nak mesti cerita. Cerita umpama tenan iku mbok tiru persis ora mesti iya. Sama saiki tak kei tekane Nabi Musa, apa terus kondang kok Nabi Musa? Kan ya jarang mesti. Sama dua ali-ali. Buat rumah nganti nak ning WC buat coplok. Wis mbok rewangi ngono jebule ora ono kasihate mbok. Wis mbok mati nak ning WC buat coplok. Iya nak ali-ali Nabi Sulaiman mungkin tenan. Iki urusane ali-ali iku ora dipikir, paham. Kulo nanti debat iki kiai. Lho ini tenan cerita ini Nabi Sulaiman zaman Nabi Sulaiman dia ali-ali ngene-ngene lho. Iki masalah ali-ali Nabi Sulaiman. Ali-ali ini jenengan kok keramat ngono ora mesti mati ngono. Niki bakat ali-ali Nabi Sulaiman apa ali-ali jenengan? Lha iku sing gak disadari santri. Lho iya iki. Kadang kan kiai itu mensugesti, Nabi Sulaiman dhewe kondange mergo ali-ali. Oke, iku ali-ali Nabi Sulaiman itu sana ali-ali keng jenengan itu tak tirakati ban. Yang biasa membuatkan gua betul tetap maafan, buatin cetok kasih hati. Paham? Jadi masalah kita ini beda sekali. Bukan sakit kamu, tapi kalau bukan percaya cerita-cerita. Artinya bukan percaya umpama bener itu tidak mesti kena ditiru itu. Ya karena masalahnya berbeda. Contoh paling gampang menyangkut keramat kan Romanto. Kalau misalnya keramat. Jadi suatu saat pernah keramat kula cara Allah nggih. Kadang cara kula mergo lagi dituruti dadi cacile. Dadi cara ilmu tasawuf gitu. Kabeh wali mesti pernah keramat ke wali cek sebab krana ngalime mbok krana marate. Wali itu kemungkinannya kan tiga nih zaman akhir. Orang alim atau marat yang sabar atau hakim yang adil. Jadi untuk dicintai Allah di zaman akhir paling mungkin ya lewat jalur-jalur gitu ya. Kita miskin sabar atau alim atau apa gitu. Itu kadang hormat. Kalau nanti mau hikam Allah menunjukkan keanehan yang sampeyan mukjizat. Cara nabi mukjizat, cara wali keramat. Itu kadang jebule Allah itu nganggep imane sampean itu lemah sehingga butuh hiburan. Misalnya kalau ngeten, aku wiridan tenanan. Alam ini kan wajar-wajar saja. Misalnya sampean mangan wareg. Sampai kumpul wong itu seneng, di duit seneng, wajar-wajar saja. Dan supaya kelihatan kekuatan non wajar, iku Allah selalu bikin jenenge khariqul adat. Mulane tarikh keramat itu amrun khariqun lil adat, barang sing nyulayani adat kula balen ini. Sehingga Allah terus gawe amrun khariqun lil adat. Misale ana kiai iso mlaku dhuwure banyu.
Tapi amrun khariqun lil adat. Ini tidak mesti maslahat bahkan kanggo wali sing duwe keramat itu gitu. Ya karena itu kadang Allah lagi nganggep kowe caci cilik. Ya aku mau kok cerita zaman Hasan Sadari Syekh Abdul Qadir itu kali diberi keramat malah nangis gitu karena imannya dia dibuktikan dengan hal-hal sing sifatnya menghibur kok caci cilik. Gua balik ini malah gitu. Jadi misalnya gak ngeten nih, jenengan tunggu tenanan sampai Allah disembadani ajaib. Ajaib ini kemungkinannya dua. Allah nuruti sampean dengan arti menghibur. Tapi Allah tetap gak berkehendak. Ini menjadi taruhan tauhid. Dongam disembadani pangeran cek orang, Allah tetap la ilaha illallah. Paham gua balik ini? Dengan atau tanpa dongane sampean mustajab, Allah tetap la ilaha illallah. Tetap Allahus somat. Kita sebagai seorang mukmin kan tetap bagus Armanto. Gusti cek donga kula jenengan sembadani cek mboten, tetap wa ilaihi turja'un. Tetap toh akhirnya kita kembali ke Allah. Dengan atau tanpa saya kaya, bahak cek suul khotimah lah, ya tetap la ilaha illallah. Mulane kula mun sering matur teng jenengan, keresahan kita terhadap suul khotimah itu jangan sampai mempertaruhkan iman. Apa kowe nek suul khotimah terus hakikate saiki pangeran setan. Cek kue suul khotimah, cek kue tukang zina, cek pembunuh tetap Allah sih toh. Allah tetap zat paling layak disembah. Allah tetap zat yang paling layak dipuji. Jangan sampai anda ini mempertaruhkan tauhid hanya karena kerisian pribadi. Ya jangan sampai misalnya, lu biasa, lu kan lucu Armanto, hanya karena kita di neraka. Mau gara-gara kita yang nggak penting ini di neraka terus, berarti gak ada ilah kan tidak bisa ya. Kan betul sakit. Jadi kita tidak bisa mempertaruhkan tauhid dengan hal-hal yang terkait dengan kita. Saat ini ya sampean donga nganti mati, donga merati sembadani. Apa terus kowe iso menstatuskan Allah berarti Allah itu gak welas, aku donga ora disembadani itu. Tidak bisa. Hakikat yang ada pada kamu itu tidak bisa merubah keadaan Allah yang sebenarnya. Sama seperti dua tidak berdua itu empat. Kamu akui apa enggak tetap empat. Mulai Quran itu sering dengan keangkuhannya ngendikan kul aminu bi Allah. Untuk nginu cek kowe iman ra iman ora urusan. Nah artinya ngeten. Ketika hakikat itu tidak bisa rubah, jenenge keramat, mukjizat, istidrat itu hal yang semuanya ada. Wong kafir itu gak ada istidrat. Sama nak delok cerita-cerita orang-orang Kristen sing gak ada magic. Ini gue gak kalah dengan kiai-kiai sing ra. Wong abangan sing dukun-dukun kejawen ra salat. Ora kalah ajaibe mek kita-kita sing salat. Karena apa? Memang bagi Allah amrun khariqul adat itu tidak ada kaitannya dengan tauhid. Aku bangga amrul khariqun adat, tapi tak ceritain dukun-dukun konek-konek iki sering bisa membuktikan amrul khariqun lil adat. Kalau ngaji ilmu dengan mantan, memang mungkin cara ngawam gak cocok, tapi kula tahqiq dalam berpikir ini tahqiq. Fir'aun itu gak tahu lesu, padahal ngaku pangeran. Pak, kuat ada tiang-tiang kafir sing duwe amrul khariqun lil adat. Foto kados niki wae Nabi Sulaiman ternyata iso tope ngono iso diakali mbek jin. Iso diakali mbek wile. Karena apa? Allah ingin menunjukkan bahwa Sulaiman itu mau nabi. Artinya gak megang otoritas. Bagaimana cerita-cerita Israiliyat itu hanya sebagai bukti bahwa kita ini punya masalah-masalah informasi. Ini ya, masalah informasi. Misalnya kados Londo diusir ngaku kacang hijau jadi tentara. Oke, mungkin ada wali tertentu yang punya mukjizat, punya keramat tanpa kacang hijau jadi tentara. Pesawat disebul jeblok. Tapi ini jangan jadikan segala-galanya. Ini anak moyang kita sing mati tenan ditembak Londo ya apa? Paham ya? Sing ngusire Londo krono fisik kok serangan 1 Maret ya akeh tenan ya. Sing gak krono kacang hijau maksudnya. Jadi kita harus kritis, menghormati lah. Yang hukum adat ya kita hormati. Sing ngusir Londo krono napa? Ini sama seperti kita hormat. Misalnya ada wali si A, mbah iku keramat. Tahu masak sak pinggir, sak pondok mangan kabeh. Misalnya mbah iku keramat itu kan paling sak umure ping pindho. Kowe mangan bedino ya. Artinya apa? Kamu jangan hanya terima kasih sama kejadian itu gitu. Karena kamu makan hariannya juga di rumah konco, di rumah bojo, dikai dulur.
Sing syafaati sampean tenan kan hanya peristiwa satu kali itu dok. Sama. Rasulullah itu berpuluh-puluh tahun beliau hidup tuh ditolong sahabat Ansor, mulai dikai duit, dikai omah ke sahabat Ansor. Dan hanya sekali Rasulullah menunjukkan masa sidik di pangan wong akeh itu ning perang Khandaq, perang Dzul Usra. Dan itu tidak merubah Quran untuk rubah. Artinya Allah tetap ngendikan kowe nak wong apik tenan hubul Ansor minal iman, seneng wong Ansor minal iman. Mergo apa? Rasulullah iku diitung sing ngekeki mangan Rasulullah sahabat Ansor. Ora kok diitung ngene. Ora ya Rasulullah, mergo zaman beras sak kilo di sebelum Nabi terus wong mangan kabeh. Lah kita Kang Rumanto, santri-santri terutama itu suka hal-hal yang enggak ada. Jadi sawangane Islam ning kene krana mbah Syiah. Sawangane kita iso mangan krana dongane Syiah sih. Itu tidak benar gitu. Karena ya memang itu mukjizat, kita hormati. Orang punya keramat kita hormati itu. Tapi ini tidak akan menjadi tonggak sejarah secara menyeluruh. Kalau sering ngomong ke konco-konco pulau sing alim, sing sombong-sombong. Oke, Anda alim. Tapi siapa yang berperan Islam di Kalimantan, di pedalaman Sulawesi, di pasar-pasar kan tidak kita. Kalau sering ketemu mulai profesor sampai dokter Islam sing meliti saya ingatan. Oke, Anda profesor. Tapi apa kepahlawanan Anda di desa-desa yang nggak kenal Anda? Ujung-ujungnya Islam ini biduan sing rumah ya Romanto, Islam ini Kalimantan sing rumah ya si. Jadi kalau betul kita alim tidak berperan sama. Syabdul Qadir oke Sultanul Aulia, tapi Islam di Jawa tetap lewat Wali Songo. Islam ning Aceh pertama lewat pedagang India. Artinya enggak karena Sultanul Aulia, semua proses Islam karena Sultanul Aulia itu. Wong ro kabeh. Islam Aceh digawa Pak pedagang India kok Gujarat. Tidak lewat sampean-sampean ke pati ngalim terus malah jadi dagang malah gawa Islam dibela teng Indonesia. Islam sama masuk Aceh lewat sinten? Pedagang agak lewat wong alim. Artinya saat Anda menjadikan seseorang menjadi fokus sejarah itu terus berlebihan. Saiki wong Indonesia untuk hidayah, ini faktor Imam Syafi'i, Syabdul Qadir apa faktor sejarah. Kita tetap hormat sama Imam Syafi'i, hormat Syabdul Qadir, hormat. Tapi jangan jadikan semuanya itu pusat sejarah. Nah, itu sing dihentikannya Allah, fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah. Itu Allah ngitung ngamal sidiko. Man ya'mal kudu dihormati. Mulane jare Allah, wong ngamal sak miskola dzarrah jare Allah tetep tak ketokno hasil. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apa sing dilakoni anak Adam? Sak bekas-bekasnya tak tulis. Tapi karena kita ini angkuh nulis itu yang besar kok. Syabdul Qadir, Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Misalnya ini di Yogyakarta, Bali Maksum, misalnya ini Wonokromo, kita hormat, kita tidak drengki, saya tidak drengki, saya juga dihormati, disarang di. Tapi saya tidak pernah GR. Ya memang ada hal-hal yang kita pahlawannya, tapi ada banyak hal yang kita ada pahlawannya, itu harus fair, paham ya? Memang ada hal-hal yang kita pahlawannya, ada banyak hal kita juga ada siapa-siapa. Misalnya kok Mustafa ngurus langgar, paling banter rutin jamaah, dan bangunan ini kan tidak. Sama begitu terus hidup gitu. Nah itu mulanya Allah ngetokno, Nabi Sulaiman itu tidak siapa-siapa. Itu mulanya itu sudah sunatullah. Itu Allah itu bolak-balik uang ben yakin nak pada akhirnya hanya Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Pada akhirnya kita hanya punya keputusan Allah saja. Faktor ya Allah tok. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna huwa adhaka wa abqa. Pada akhirnya sing iso guyokno iso nangisno ya Allah tok iku. Mulane ngendikane Allah ning surat Najm itu. Amlam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa Allah taziru wa ziratu wisra ukhra wa alaysal insani illa ma manusa iku ya sing manfaat sing dilakoni tok. Syabdul Qadir pahlawan ya saat beliau cara berpikir kesuwen oleh salah kesuwen. Itu menganggap seseorang itu menjadi pusat sejarah. Bahkan kadang diri kita itu. Jadi sampean pede mawon Kang Ahmadun, Kang Tri, Kang sinten mawon sampean. Nak ngamal pede. Saat cili-cili amali Rumanto binazurillah tetap dipandang Allah. Dan saat itu pula kita berdialek dengan Allah. Di misalnya kamu Mustafa nyumbang kulo, utawa marai cacile ngaji Quran. Kita ini langsung di depan Allah. Gitu. Misalnya kalau kulo mulang itu di depan Allah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi semua amal ini penting karena kita langsung dengan Allah, dilihat Allah. Jadi justru kita nganggep pasilah itu paling resiko gitu. Misalnya ngamal lo boy kok butuh tawasul Syabdul Qadir, tawasul ning Mbah Syiah. Itu nanti berlebihan dari rumah hal sing mestine kita iso Allah langsung. Malah kok tawasulno. Bibarakatihim wa jaihim apa-apa terus. Amal apik itu
Perintah Allah. Jadi ora ono amal apik gantung ridane siapa enggak sah. Kulo ngridani jenengan cak ora urusan nek sampean salat sunat tetep apik, sampean sedekah tetep apik. Jadi kita terlalu lama menjadi salah dia karena cerita-cerita yang Israiliyat itu gitu. Kami global ini tetap hormat kita sama Abdul Qadir, Imam Ghazali, tokoh-tokoh besar kita hormati. Tapi itu mau piye wae waline sampean tetep tuane sampean. Mulane dari Quran kan sampai bayangno imma yablughunna indakal kibaro ahaduhuma aw kila huma fala taqulahuma uffin. Wong tuamu sing rumat kowe sok ben yo tuwa. Imma yablughunna indakal kibaro ahaduma sok ben yo tuwa, sok ben nak tuwa yo sia-sia. Artinya apa? Yang didialekkan dengan Allah itu dekat. Anis kurli wali-wali deka, kowe iku syukur ning aku. Sing bahasa Arab kowe sapa wali-wali deka wong tuamu. Tapi bukan ajaran apa kita meloncat nih Abdul Qadir, meloncat nih Imam Ghazali, meloncat nih Imam Syafi'i. Sebenarnya tidak apa-apa, hormat sebelum itu tidak apa-apa. Tapi aku wani sumpah, mau Abdul Qadir, ijek sugeng buat apa? Mbak, kalau gak ada di 10.000, gak ada jenengan apa wong tua kulo. Kira-kira jawab ya, bisa jujur ya? Juga orang tua macam mesur. Nah ini harus kita bayangkan, biar tidak berlebihan kita ya. Bisa ini di 10.000, tak ada orang yang Abdul Qadir. Kulo niku niku mun suwi boten nafake bojo kula. Padahal kewajiban kula. Nek kula iki kula pengen ngekek jenengan Sultanul Auliya. Kira-kira malah arep sesuatu jalo cangkem mudun ya kada bojomu. Kok kenapa wajib. Iya dan kira-kira. Oh, nanti cerita-cerita wonten coba lebono ati. Oh. Cerita-cerita kok hebat-hebat itu jauh lebih hati. Ini kalau tolot itu hebat. Dia itu gue sandalnya Nabi Musa tekan Harun. Tapi yang berubah tolot saya ngeten gitu. Ayat tiakum mutabut itu terusannya ono fihi sakinatun min rabbikum. Jadi fihi sakinatun min rabbikum. Unsur sakinahnya ya faktor min rabbikum, faktor Allah gitu. Paham ya? Fihi sakinatun Mirabikum, jadi unsur Rabbu itu yang harus kuat. Ya sama seperti Kang Romanto saat sholat di Ka'bah. Itu rako unsur Ka'bah yang kuat. Tetap jenis sholat Allahu Akbar, tidak Ka'bahnya yang besar gitu loh. Paham unsur bagian ada ake. Itu unsur misalnya mandillah, misalnya ono jimate. Ya unsurnya Allah sing marinya ake iku mandi aja aki. Ya kula sering guyon sampe wong sing percaya ake. Ake ya Gus nak dinggo wong terus dibaca ora tedas. Aku iso percaya syaratnya sitok. Hakim tak palu pecah ta. Ya pecah. Ini dunia awake dhewe iso ngene dunia aku. Nah iya sebetulnya ya kita harus percaya di unsur Allah itu yang nomor satu, min rabbikum. Memang mungkin sesuatu punya mukjizat itu mungkin. Kayak besok iso ngetok tenan. Geni gak iso ngobong tenan gitu. Tapi tetap unsur Allah itu harus nomor satu. Gitu. Yaitu tadi Allah punya adat gaya geni panas, Allah punya adat gaya banyu nyegerno. Tapi gue hanya faktor Allah gitu. Orang kok faktor banyu itu sendiri. Paham gitu, itu puluh bulan ini menyangkut tamu. Kita tahu kita santri rusak gara-gara itu. Dua ali-ali orang jelas ali-ali Sulaiman, ali-ali mandi, wis dirumat nganti nak mlebu WC gak dirisa. Urung jelas, urung jelas mujarab sebut Armando. Artinya memang urung jelas mujarab. Terus posisi di WC kebelet dia sempat nyoplak. Nah itu bila lain. Sekali. Sembarang roh. Tidak segala. Tapi orang ceritane. Ayo dhisik ya ono bakasan ngono. Sampe tak dudono tak pilih. Dhisik ono zaman Nabi Sulaiman, Nabi Harun. Ono, maksudnya bakasan ngono kok ono Mustafa. Dadi kowe ora sesat temen-temen tahu ono maksudnya. Tapi bingung saiki sampean murid kula tak critakno nak aku ora. Nek sampean ngono ora apa-apa. Cuma mulia kula percaya be Allah sampean percaya be akeh kodang kula. Cara timan kodang kula. Kodang-kodangan tapi bener dia.